Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Sembiring. Kali ini kita akan membahas mengenai parallel programming yaitu bagian dari mata kuliah sistem tersebar. Jadi di sini untuk bahan pembelajarannya kita menggunakan buku Python Parallel Programming Cookbook Second Edition dari Giancarlo Giacon. Ini dia penciptanya, penulisnya. Nah, jadi ini judul bukunya. Jadi kita pada video ini kita akan membahas chapter 1 dari chapter 1-nya dengan judul yaitu ini ya, Nah, ini Getting Start with Parallel Computing and Python. Oke. Jadi sini kita akan mempelajari awal-awal dari Python Parallel Computing ini. Di sini sudah ada beberapa bahan. Nah, jadi untuk memperjelas pembahasan kita kali ini kan banyak nih. Jadi di sini udah ada bahan apa aja yang akan dibahas dari sini. Ini jika ingin melihat codingan lengkapnya dari buku ini bisa dilihat di sini github.com/awangga/python parallel programming cookbook second edition. Oke. Nah, di sini ini di chapter 1 kita akan membahas mengenai class, do something, file, flow, list, multiprocessing, multithreading, serial test, dan thread and process. Di sini saya sudah mendownload semua ini. File PY-nya ini sudah dibuka di Spider. Nah, jadi kita akan mengikuti sesuai dengan bukunya dari awal sampai selesai bagian chapter 1. Di sini kita langsung aja ke bagian codingannya. Di sini yang paling awal itu bagian list nomor 36. Halaman 36. Nah, ini bagian data type. Jadi di sini struktur dalam
dalam data type ini, dia ada struktur yang paling signifikan itu dalam Python itu adalah list, tuple, dan dictionary. Dan di mana set telah diintegrasikan ke dalam Python sejak versi 2,5. Nah, jadi di sini ada 3 struktur yang paling signifikan. List, tuple, dan dictionary. Kalau list ini, dia mirip dengan array satu dimensi. Tapi kita itu dapat membuat list yang berisi daftar lain. Sedangkan tuple ini objek monodimensi abadi. Dan dictionary ini adalah array yang berisi pasangan kunci dan nilai-nilai atau table hash. Jadi itulah dia. Jadi di sini udah ada codingannya. Di sini kan panjang, tapi digabungin di dalam sini. Jadi satu contoh codingan ini. Ini ada contoh another list, a tuple. Ini ada listnya, baru di sini di print my list 0. Baru yang ini dia semua. Nah, jadi di sini coba kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Lihat halaman 1, itu dari list ini. Nah, dari sini, dari my list di arraynya yang 0. Oh, di sini perlu diketahui kalau array itu bisa ditulis apa aja. Sehingga kita dapat mencampurnya dengan variabel seperti bilangan ataupun string. Dan juga itu setiap array itu perlu diketahui itu dimulai dari 0, array 0. Jadi ini array 0, lalu array 1, dan array 2. Seperti itulah dia. Atau seperti ini dia, ini array 0, ini array 1, array 2. Jadi di sini kan print my list 0. Jadi yang array 0 itu ini, array 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Lalu ini ada tuple dan ada my dictionary. Dan jika kita jalankan, ini dia hasilnya. Yang 3,15 itu dari sini. Oke. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di halaman 38. Nah, di sini ada flow control. Jadi di sini tuh kita akan melakukan pengecekan nomor apakah dia positif atau negatif, atau apakah dia 0 dan menampilkan hasilnya. Di sini terdapat 2 bagian. Ada dia yang menggunakan for dan while, ada yang tidak. Jadi di diri ini dia tidak menggunakan for dan while, atau secara singkatnya itu hanya dari codingan sini aja. Codingan sini. Nah, sini sampai for aja dia. Tapi dia tidak menggunakan while. Seperti ini. Nah, jadi ini dia numnya 1. Jika numnya lebih besar dari 0, maka dia di print positive number. Jika sama dengan 0, maka dia printnya 0. Dan jika tidak, selain itu, maka di print negative number. Di sini ada list of number-nya. Ini tuh program untuk menemukan jumlah semua nomor yang tersimpan dalam list. Jadi di sini simpanan nomornya itu disimpan di sini. Nomor angkanya di dalam array ini. 6, 6, 3, 8, 3, 2, 5, 4, 4, dan 12. Lalu ini variabel untuk menyimpan jumlahnya. Lalu di sini iterasi listnya. Ini dia jumlahnya. Sum tambah val. Lalu di print. Sehingga dia hasilnya the sum is. Nah, the sum is. Nah, 83 itu diambil dari sum ini. Karena dia sum. Sumnya diambil dari sini.
Dan ini yang simpannya kan di sini tadi sum yang ini itu diartikan sum tambah file sehingga diambil lagi gitu. Dan untuk di flow dia ditambahkan while. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi di sini kan udah ada hasilnya tuh yang ini sum is 83. Jika dia ditambahkan yang while-nya, dia untuk menambahkan nomor alaminya untuk dijumlahkan gitu. Jadi n-nya 10, lalu diinisialisasi. Sum dan counternya ditambahkan while di sini. Sehingga ini hasilnya di print seperti ini dia. Lalu selanjutnya kita ke halaman 40. Kalau function ini udah umum lah. Jadi kita langsung aja ke halaman 40. Di sini ada kelas. Apa itu kelas? Nah, jadi dalam Python itu secara konvensional itu variabel dan metode pribadi itu dideklarasikan dan didahului dengan garis bawah. Lalu kita dapat menetapkan atribut yang berubah-ubah ke instance kelas. Jadilah dia contoh dari kelas. Dibuatlah inilah dibuat instance-nya my class, di print my function 1 2 nih. Jika kita jalankan, nah ini hasilnya. Dan ini ada fungsi inisiasinya untuk init. Ini dia kelasnya. Seperti ini juga di situ. Lalu kita coba langsung ke bagian file. Coba kita buka ke halaman 42. Nah, di sini kan jika ini kita gunakan jika ingin misalnya membuat file gitu. Membuat file. Jadi di dalam file ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Di sini contohnya f sama dengan open, lalu di sini nama teksnya, nama filenya. Ini berfungsi untuk membuka file karena dengan open gitu. Lalu ada f.write. Lalu ini first line of file. Di sini dia berfungsi untuk menulis sebuah baris dalam file. Atau dapat kita katakan ini baris pertamanya. Menuliskan baris pertama. Lalu yang kedua ini ada sama, cuma dia second line of file. Dan ini menulis file baris lainnya di dalam file itu. Dan setelah ditulis, dia akan menutup. Ditutup. Lalu di sini dia akan dibuka kembali filenya untuk dibaca. Jadi di open lagi. Tapi dia nggak ada w-nya. Jadi tidak untuk write. Nggak untuk write, tetapi dia untuk read, membaca. Lalu di sini dibuat konten. Dia itu untuk membacanya, membaca konten dalam filenya. Yang fungsi itu untuk membaca. Lalu ditampilkanlah konten yang ingin dibaca. Lalu setelah itu dia akan menutup file tersebut lagi. Coba kita jalankan. Nah, jadi kan udah ditulis nih. Ditulis first line of file. Seperti ini dia.
Lalu di sini ditulis lagi second line of file. Dia akan menutup dan dibuka. Bisa kita contohkan seperti ini. Ini kan ada tes, kita hapus. Sini kita buat namanya misalnya nama saya Niko. Nah, inilah dia untuk sebuah barisnya, baris pertamanya. Baru kita buat misalnya ini matkul sistem tersebar. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, maka dia akan muncul di sini. Coba kita lihat di sini. Udah ada lagi namanya tes. Nama saya Niko, ini matkul sistem tersebar. Seperti itu jika ingin menambahkannya pun bisa. Misalnya kita tambahkan lagi, kita edit. Ini chapter 1. Nah, kita lihat di sini dia cuma 2 baris kan? Di sini lalu kita coba jalankan lagi. Nah, maka di sini akan tambah. Nah, ini chapter 1. Dan di sini dia akan membacanya. Udah ditutup kan, dibuka lagi, dibaca. Ini chapter 1. Jadi seperti itu dia prinsipnya dalam file ini. Sudah jelas kan? Lalu setelah itu kita masuk ke bagian ini, halaman 46. Nah, jadi kita masuk ke bagian proses dan thread. Di sini kita akan melakukan compare serial atau serial multithread dan multiproses dalam sini bagian ini. Jadi di sini pun ada 3 bagian. Serial, multithreading, multiproses dan multithreading. Di sini pertama kita melakukan eksekusi waktu dengan menggunakan file do something ini dengan membuat fungsi do something yang akan diproses di serial test ini. Jadi kita akan memperhitungkan di sini ada membuat daftar bilangan bulat, lalu dia dipilih secara acak. Ini ada random. Lalu nanti ini jika kita jalankan tidak ada ya, karena ini bukan dipanggil, tetapi di sini dia. Dia akan menghitung serial time untuk melakukan processing dari do something ini. Ini ada from do something, import, semuanya itu. Lalu size-nya dibuat sini 10 juta. Dan dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Di sini yang dipanggil adalah fungsi do something dari sini. Fungsi do something ini. Dengan yang apa itu size dan outlist-nya yang diproses. Oke. Lalu di sini akan dipanggil list processing complete, tulisannya yang di print. Lalu ini waktu selesai. Kita langsung saja coba ya. Jalankan. Nah, jadi sini telah didapatkan hasilnya list processing complete. Ini dari tadi ini yang di print. Lalu serial time ini serial time-nya tuh 59,36 sekian.
Nah, jadi ini serial time ini didapatkan dari end time dikurang start time. Jadi gini, pada saat kita mau mencet start, maka start time ini akan jalan. Dan begitu dia selesai memproses, pada saat waktu dia selesai memproses itu inilah direkam end time-nya ini dan dilakukan perhitungan di sini. Serial time itu waktu selesai dikurang dengan waktu mulai sehingga dapatkanlah dia serial time-nya berapa. Waktu prosesnya berapa tuh. Jadi inilah dia. Seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya. Itu kan tadi untuk bagian serial time-nya. Lalu kita akan langsung ke multi processing. Dia hampir sama. Ini. Cuma tambahkan import multi processing. Nah, ini dia codingannya untuk multi processing ini. Dia akan dilakukan proses dari file do something ini. Ini tadi akan diproses, dilakukan multi processing di sini. Dia seperti ini, sama seperti ini tadi. Cuma ditambahkan ini processingnya di sini. Ada jobs. Nampak bedanya kan? Sini dia dibuat for outlet process. Nah, sini kita buat di proses ini kita buat targetnya itu do something. Di mana dia yang akan diambil dari size out ini. Ini dari size dan out list. Ini size dan ini out list. Lalu dibuat jobs start, jobs join gitu. Untuk ininya sama seperti serial test tadi. Jika kita jalankan, maka dia akan melakukan tes multiprocessingnya. Sehingga akan didapatkan hasil berupa waktunya, serial time-nya. Nah, ini telah muncul waktu dari multiprocessingnya. Yang selanjutnya setelah multiprocessing itu ada multithreading. Ini hampir sama. Untuk dari segi kode itu hampir sama. Cuma di sini tambahkan thread. Jadi dia thread itu akan melakukan proses secara bersama-sama tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Jadi dia akan berbarengan. Di sini diambil dari do something juga. Seperti ini. Hampir sama. Dan juga di sini digunakan target dari do something, dari fungsi do something-nya dengan yang diproses itu size dan out list. Kita lihat bagaimana prosesnya, tradingnya. Oke. Nah, di sini telah muncul hasilnya dari trading tadi, dari multi trading. Inilah dia waktu multi tradingnya 56, sekian. Itulah dia dari trading ini. Dia melakukannya secara bersama-sama. Jadi, jika dia harus melakukannya itu dia akan menghasilkan waktu yang lebih besar. Nah, lalu selanjutnya di bagian ini kan kita tadi menggunakan do something. Ini kan. Tapi kita juga bisa menggunakan file lain. Seperti yang saya contohkan
Sebelumnya saya telah membuat sebuah program dengan nama UTS. Nah, jadi di sini saya itu membuat program untuk seperti pendaftaran kampus lah gitu. Dan di sini ada tradingnya. Di sini ada trading juga. Nah, ini dia untuk memproses itu di sini. Dia bisa membuat PDF nantinya. Nah, di sini saya menggunakan itu dari fungsi UTS ini. Dari file uts.py. Jadi di sini kita akan menghitung serial testnya, multiprocessing dan multithreadingnya dari file UTS ini. Ini udah dibuat file baru. Di sini digunakan file UTS. Lalu di sini dipilih fungsi dari UTS ini yang akan kita lakukan proses adalah menu dari fungsi pembayaran UI. Nih, di sini kita memprosesnya dari pembayaran UI ini. Jadi, sini coba kita jalankan. Nah, di sini dia akan menjalankan dulu si program ini. Sebelum dia menghitung serialnya, dia akan dijalankan program ini. Di sini kita pilih nomor 1 UI. Lalu di sini kita pilih fungsi pembayaran UI. Lalu kita pilih di sini 2 karena dia pembayaran. Misalnya masukkan nomor rekening panitia. Nih, contohnya. Enter keterangan pendaftaran. Nah, enter. Di sini jumlah nominalnya misalnya kita masukkan 200.000. Enter. Lalu masukkan jumlah yang dibayarkan. Yang angka 200.000. Enter. Lalu kita pilih cetak bukti pembayaran. Nanti dia akan mencetak dalam bentuk PDF sesuai di sini. Di menu di fungsi pembayaran UI ini, maka dia akan dicetak menjadi PDF. Namanya bukti pembayaran UI.pdf. Di sini kita hapus dulu untuk membuktikan bahwa dia membuat file baru. Nah, udah nggak ada sini PDF. Kita pilih Y. Maka dia nanti akan menghitung berapa lama pemrosesan ini. Pemrosesan dari ini, fungsi pembayaran UI ini. Kita pilih Y, enter. Nah, dia langsung muncul. Serial time-nya itu untuk melakukan prosesnya ini 0, sekian-sekian. Dan di sini dia telah muncul ya, bukti pembayaran UI. Lalu selanjutnya, itu tadi serial test. Lalu ini ke multiprocessing. Kita menggunakan file UTS tadi. Dan di sini kita deklarasikan ini akan diproses. Dan kita akan menggunakan target pembayaran UI juga, sama seperti sebelumnya. Dia akan menghitung waktu multiprocessingnya. Nah, kita pilih 1, 2, misalnya ini
Pembayaran 200.000. Oke, kita cetak. Nah, maka di sini telah didapatkan hasilnya kalau kita itu telah mencetak bukti pembayarannya. Ini dia datanya. Dan ini waktu multiprocessing-nya. Tuh. Lalu selanjutnya itu multithreading. Di multithreading ini dia sama juga seperti multiprocessing. Nggak beda jauh ya. Cuma bedanya dia ini menggunakan threading. Dan di sini sama kita menggunakan target pembayaran dan ini. Kita coba jalankan lagi. Kita pilih. Kita inputkan dulu datanya. Oke. Kita bukan. Maka dia langsung muncul sini. Nah, inilah dia waktu dia melakukan multithreading. Dari cetak pembayarannya, ini udah ada buktinya. Dan dia muncul multithreading time-nya 0, sekian nih. Jadi kita telah membahas mengenai ini tadi semua dari list, dir, flow, class, file, lalu serial, multiprocessing, dan multithreading. Dan juga kita telah mempraktekkan dia menggunakan file selain do something ini di serial test, multiprocessing, dan multithreading. Di sini kita menggunakan file UTS. Jadi sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.